udah mengkelompokkannya sesuai dengan fokus masalah kulit nih guys, perbagiannya. What's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. So, di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat di sini guys, aku bakalan ngobrolin dan nge-share ke teman-teman semua all serumsnya Wardah. Di sini aku udah punya 5 serumnya, dan aku bakalan ngobrolin, ngebahas semua ke kalian apa aja yang menjadi keunggulan dari masing-masing produk. Gimana kira-kira memilih yang tepat nih serumnya Wardah sesuai dengan fokus yang kalian pengen. And of course, aku bakalan share ke teman-teman apa yang kira-kira nih menjadi favorit aku dari serumnya Wardah. So make sure teman-teman kalian nonton sampai habis nih, biar kalian nggak ketinggalan info penting dan sharing aku tentang semua serumnya Wardah. Yang aku suka dari Wardah adalah memang benar-benar dipastikan 1 dermatologically testednya, dan 2 pasti halal. Dan aku suka karena Wardah itu skincare-nya bukan cuman sembarang dibuat juga ya, tapi diformulasikan sama ahlinya, expert lokal sampai ke global loh guys. Tahu nggak sih? Sudah diuji dulu efikasinya, diteliti, dipakai ke wanita Indonesia sebelum mereka nge-launching produknya. So without any further ado, langsung aja kita ngobrolin yuk. Alright, di sini guys, sebenarnya kalau kalian lihat aku udah mengkelompokkannya sesuai dengan fokus masalah kulit nih guys, perbagiannya. Kalau kalian lihat di sebelah kiri ini dari Wardah Crystal Secret sampai yang Wardah Skin Innovation Lightening Serum Ampoule, ini adalah berfokus kepada mencerahkan. Namun kan ada 3 nih, kira-kira apa sih bedanya dan apa yang menjadi ingredients pendukungnya dan keunikannya masing-masing, sehingga nggak perlu bingung buat pilihnya. Terus di sini juga ada yang acne serum dan untuk hydrating serum. Aku bakalan bahas dulu dari sini nih. Ini Wardah Hydra Rose Micro Gel Serum. First of all, packagingnya ini jujur yang paling aku suka dari semuanya. Super luxe, mewah, warnanya juga cakep banget. Dan seperti namanya, Hydra Rose, serum Wardah yang ini tuh berfokus ke hydrating. Hydrating serum. Penting gak sih itu? Sebenarnya hydration, aku selalu bilang bahwa itu merupakan sesuatu yang paling dasar dan paling penting untuk menjaga kulit kita tetap terhidrasi dengan baik. Hydration is key. Karena kalau misalnya kulit kita nggak terhidrasi dengan baik, akan sulit kulit kita untuk menerima ingredients lain, akan sulit kulit kita untuk terlihat sehat, adanya malah bakalan kelihatan cepat capek, kusam, lelah. Nah, Wardah Hydra Rose Micro Gel Serum ini dia punya banyak banget komposisi untuk menghidrasi kulit. Serumnya ini menggunakan hyaluronic acid sebagai komposisi utamanya juga guys, jadi membuat kulit terhidrasi lebih maksimal lagi. Dia pakai ekstrak rose atau ekstrak mawar. Rose-nya ini diambil dari Avalanche Rose Oil yang terbuat dari mawar yang khusus ditanam di Eropa nih guys. Country of originnya tuh Netherlands atau Belanda. Punya fokus melembabkan kulit, menutrisi, soothing atau menyejukkan ya. Jadi ada efek anti-inflamasinya serta antioksidan tinggi juga. Selain itu, kalau aku baca-baca dari overall ingredientsnya ya guys, hydrationnya maksimal banget dari ingredients glycerin, trehalose, dan ada 1% pentavitin nih. Pentavitin itu saccharide isomerate namanya, yang bukan hanya menjaga kulit kita tetap terhidrasi dengan baik, tapi keep the hydration longer than usual, menjaga hidrasi kulit kita lebih lama dari biasanya. Ada hyaluronic acid, ada allantoin juga di dalamnya. So ya, ini klaimnya 72 hours hydrating, 72 jam bisa menghidrasi kulit, itu setuju banget. Udah gitu, serum Hydra Rose-nya Wardah ini juga pakai encapsulated technology. Kalau misalnya kalian udah nonton video aku, udah tahu gimana tuh teknologi encapsulated, dimana suatu ingredients itu dibungkus dalam suatu kapsul atau wadah, sehingga pelepasan di kulitnya itu langsung efektif ketika dia kena kulit, pecah gitu di kulit. Kalau misalnya kalian lihat ada bulir-bulirnya ini, encapsulated ini menjaga ingredientsnya untuk tetap poten dan langsung efektif ketika udah kena kulit. Teksturnya sendiri kental dan kerasa banget kalau hydrationnya tuh rich banget. Tapi ketika udah dibaur ke kulit, bener-bener rasanya watery, ada rasa sejuknya, kasih feel lembut juga, nggak lengket sama sekali, warnanya bening, daya serapnya sedang kalau menurut aku, dan itu normal banget untuk hydrating serum yang bener-bener rich ya. Ini bukan tipe serum yang pas menyerap langsung hilang, tapi ini tipe serum yang pas menyerap kita masih bisa merasakan kelembutan dan segernya habis apply serum. Finish jadi kulit tuh cukup dewy juga, bikin kulit terlihat lebih lembab. Terus kalau kulitnya kering dan flaky ya, agak mengelupas, bisa juga cobain serum ini. Serta redness, kulit yang kering itu biasanya rentan kemerahan ya. Yes, bisa pakai serum Wardah Hydra Rose Micro Gel Serum ini. Atau misalnya kalian lagi mau istirahat dari bahan-bahan aktif yang lain, pengen fokus ke hidrasi doang, bisa juga apply serum ini
ini aja. Lalu lanjut dengan moisturizer. Wardah Hydra Rose ini juga versatile ya, dia bisa dipakai kapan aja, pagi, malam, dan setiap hari, dan di layer dengan apapun itu aman. Bisa untuk semua jenis kulit juga, walaupun ingredientsnya terlihat seperti sangat menguntungkan kulit keringnya. Cuman berdasarkan feelnya di kulit aku bisa bilang ini bakalan tetap bisa juga dipakai oleh kulit yang berminyak. Berminyak itu bukan berarti nggak bisa dehidrasi guys. Kadar minyak, kadar air itu berbeda. Kulit minyak kalau dia kusam, nah itu tanda-tanda dehidrasi juga. Sehingga jangan menghindar untuk melirik skincare yang menghidrasi kulit. Nah, serumnya Wardah yang ini tuh nggak akan mengganggu kenyamanan kulit berminyak sama sekali. Aku punya combination skin dan di T-zone aku dia nggak membuat makin berminyak atau terasa gerah gitu ya pas dipakai. So definitely dari segi tekstur dan ingredients bisa untuk semua jenis kulit dan semua kondisi kulit. Mungkin hal yang perlu diperhatikan untuk jenis kulit yang tertentu atau yang sangat-sangat sensitif banget sama kandungan parfum, dia masih ada kandungan parfumnya dan coloran juga, tapi udah di akhir banget daftar komposisi. And then next, kalau kita udah fokus ke hydration dan kita misalnya mau layering serum atau kita butuh satu serum untuk jerawat, nah Wardah juga punya nih guys, Wardah Acne Derm Acne Care Serum. Keunggulannya adalah dia pakai bukan cuma satu, melainkan ada beberapa ingredients untuk fokus ke 5-in-1 total combat guys, untuk merawat kulit berjerawat mulai dari mencegahnya sampai menghilangkan bekas jerawatnya. Ada Isoclare Salicylic Acid sama tea tree oil. Isoclare itu kalau di ingredients list namanya potassium azelaic diglycinate, merupakan turunan dari, kalau teman-teman pernah dengar, azelaic acid. Yang mana azelaic acid ini bukan hanya membantu untuk merawat jerawat, tetapi juga mengontrol produksi sebum. Aman juga buat kulit, nggak ada resiko mengiritasi, lebih aman, lebih stabil, dan juga ada sedikit manfaat untuk mencerahkan bekas jerawat loh. Manfaat tambahannya adalah dia tidak akan meninggalkan bekas yang terlalu gelap sehingga sulit dihilangkan, nggak akan seperti itu. Selain Isoclare juga ada 0,5% kadar dari salicylic acid. Bukan cuma bagus untuk jerawat, tapi untuk komedo juga bisa dan membersihkan pori-pori. Serta tea tree oil punya kemampuan untuk mengeringkan jerawat. Ada juga niacinamide di dalamnya, tambahan lagi untuk skin lightening ingredient. Memang benar-benar serum ini diperuntukkan buat kulit yang oily and acne prone skin. Lain ingredients yang berfokus pada merawat jerawat, Wardah Acne Derm ini juga punya ingredients pendukung seperti glycerin, allantoin, hyaluronic acid, dan salix alba extract yang bisa soothing kulit, menyejukkan, serta anti-inflammatory atau anti peradangan. Cukup komplit ya dalam sebuah serum jerawat. Packagingnya ini lebih kecil daripada si serum Hydra Rose tadi ya. Ini 15 ml isinya. Dan aku suka banget sama tekstur dari serum ini loh guys. Dia tuh nggak selengket serum acne kebanyakan. Pada umumnya tuh, apalagi serum salicylic acid ya, biasanya agak lengket dan terlalu kental. Kalau dia memang masih kental, tapi nggak kental banget. Dia justru malah lebih cair daripada Hydra Rose-nya. Warnanya bening juga dan enggak lengket sama sekali. Dia memang akan terasa kayak tebel-tebel gitu ya pas di-apply. Sedang juga daya serapnya, dan ketika dia udah menyerap sama sekali nggak terasa ada pakai apa-apa. Malah sebenarnya soothingnya itu masih terasa gitu loh guys di kulit. Finish di kulitnya tuh lebih ke matte ya kalau menurut aku. Bisa dipakai pagi dan malam hari guys. Yang penting kalau pagi hari jangan sampai lupa kalian untuk pakai sunscreen. Perlu diperhatikan aja, mungkin penyebab dari teksturnya tuh masih nyaman padahal dia sebuah acne serum yang mengandung salicylic acid yang biasanya itu terlalu kental dan lengket. Dia tuh ada kandungan alkohol guys yang dari etanol, dan itu masih di atas daftar komposisi. Teman-teman pasti udah tahu biasanya kalau dipakein etanol gitu ya, itu untuk membuat teksturnya lebih nyaman dan lebih ringan gitu rasanya di kulit. Hanya menjadi catatan aja kalau misalnya teman-teman sensitif banget sama kandungan alkohol dan rentan dryness dan irritation ya, karena memang pada dasarnya serum Acne Dermnya Wardah ini diperuntukkan bagi orang yang minyaknya berlebih, sebumnya berlebih, sehingga menyebabkan jerawat, benar-benar acne prone. Tapi kalaupun misalnya kalian tipe yang kering tapi ada jerawat, mungkin bisa dijadiin total jerawat si Wardah Acne Derm Serum ini. Di samping itu untung ada banyak ingredient soothing di dalamnya, kayak yang aku bilang tadi, ada allantoin, ada glycerin, hyaluronic acid yang membuat etanol itu nggak terlalu terasa gitu ya di wajah. But ya kalau misalnya teman-teman masalah kulitnya tuh benar-benar yang oily, acne prone, dan pengen menenangkan jerawat dan membuat ukuran jerawatnya tuh cepat mengecil ya, serta nggak terlalu meninggalkan bekas yang sulit untuk dihilangkan, bisa cobain Wardah Acne Derm ini. Bisa untuk jenis kulit seperti apa? Dari ingredientsnya udah aku bilang tadi, dia bisa dicoba oleh
oily acne prone skin. Alright guys, selanjutnya kita masuk ke kategori mencerahkan. Kira-kira pengen pilih yang mana nih serum Wardah mencerahkan yang terbaik buat kulit kalian? Aku pengen banget bahas dulu si Wardah Crystal Secret Dark Spot and Brightening Serum. Kayaknya kalau dari segi packaging, ini packaging yang aku suka kedua deh. Nah, keunggulan dari Wardah Crystal Secret ini, tenang aja, dia nggak mengandung alkohol sama sekali. Di overall ingredients listnya itu dia tinggi kadar niacinamide juga guys. Nah, dia lebih fokus lagi ke dark spot atau flek hitam nih guys, karena ada alpha arbutin di sana. Memang alpha arbutin itu lebih efektif dari beta arbutin, yang memang tujuan utamanya fokusnya adalah depigmenting, untuk menghilangkan pigmen atau noda-noda hitam. Udah gitu didukung lagi sama tranexamic acid yang dari sononya emang juga berfokus ke hiperpigmentasi dan ada efek soothingnya juga. Untuk edelweiss ekstraknya, Wardah Crystal Secret itu pakai yang udah well cultivated atau udah diolah dengan baik. Kalau di ingredients list namanya bakalan kita temukan Leontopodium alpinum extract. Fungsinya adalah untuk ngeprotek atau melindungi dan menjaga skin barrier. Jarang-jarang kan guys ada serum yang mencerahkan tapi juga pada saat yang sama bisa untuk menjaga skin barrier. Didukung juga sama trehalose yang menjaga kulit kita tuh tetap terhidrasi dengan baik. Teksturnya sendiri, lihat deh guys, dia tuh kayak moisturizer, tau nggak? Very jelly texture, bener-bener gel gitu ya, sehingga terasa rich juga di kulit, bener-bener ngelembapinnya tuh kerasa. Warnanya kalau pas dikeluarin tuh produknya akan kelihatan kayak creamy putih gitu ya, tapi pas udah dibaur kelihatan kalau warnanya tuh lebih ke bening. Habis dibaur dia tuh kayak watery gel gitu, dan hebatnya dia bener-bener enggak lengket sama sekali. Daya serapnya juga cepat loh, padahal dia tekstur yang paling kental ya menurut aku di antara semua serumnya Wardah. Terus feel di kulit yang paling bikin terasa halus banget kulitnya, dengan finish yang dewy juga, lebih dewy gitu ya finishnya dibandingkan yang Wardah Hydra Rose tadi. Terus pas di-apply ke kulit juga ada rasa seger-segernya gitu. Oh ya, lupa juga bilang kalau dia ada ingredients pendukung dari Bisa Bolol, yaitu ingredients yang soothing atau menyejukkan kulit juga. Nah, kesejukan itu terasa banget di kulit pas apply Wardah Crystal Secret Serum ini. Dari ingredientsnya aman banget dipakai di setiap waktu, mau pagi maupun malam hari. Di layer dengan apa aja juga oke. Dan bisa banget untuk semua jenis kulit, kalian kulit kering maupun berminyak boleh kombinasi normal. Kalau pengen fokus untuk memudarkan noda hitam ya, sambil ada manfaat untuk soothingnya, bikin seger dan ada efek halus-halus gitu di kulit, bisa cobain yang Wardah Crystal Secret. Dia ada fragrance-nya tapi dikit banget, ini benar-benar nggak kecium ya kalau menurut aku. Fragrance-nya tuh sangat-sangat subtle, light, udah di akhir-akhir banget daftar komposisi. The next one, ini aku excited banget karena mau ngebahas soal komposisi pencerah favorit aku. Tebak guys? Yes, kalian benar, yaitu vitamin C. Wardah C Defense with Vitamin C Serum, dia tuh powerful antioxidant. Dia pakai high grade of vitamin C dengan kadar yang tinggi yaitu 10%. Ingredients vitamin C-nya itu ethyl ascorbic acid, merupakan bentukan vitamin C yang stabil banget, gak gampang oxidize, sehingga efektivitasnya itu bakalan terjaga bahkan sampai serumnya kalian habisin. Udah gitu Wardah mengemasnya di packaging yang udah enggak transparan gitu loh guys, jadi tertutup, minim masuk cahaya, makin meminimalisir lagi resiko oxidize-nya. Bukan hanya mencerahkan kulit tapi juga melindungi kulit dari radikal bebas, sinar UV damage, jadi akan nggak terlalu terdamage kulit kita. Udah gitu bisa anti aging juga. That's why kalau pakai vitamin C serum itu pasti bakalan kelihatan radiannya ya, bercahayanya, bersinar, serta mengatasi kulit yang lelah dan kusam juga. Dia tuh komplit banget karena ingredients pendukungnya tuh ada biosaccharide gum dan kadarnya tuh 3%. Aku juga udah pernah jelasin biosaccharide gum ini merupakan suatu ingredients yang punya efek smart guys, pintar gitu ngefeknya. Bukan hanya namanya smart ya, tapi dia memberikan efek dari smart itu sendiri, yaitu soothing, moisturizing, anti-aging, restructuring, dan touch. Jadi kita bisa terasa juga kelembutan kulit kita. Ada juga glycerin dan aloe vera extract untuk ingredients pendukungnya yang membuat kulit tetap terhidrasi dan lembab banget. Good newsnya si Defense serumnya Wardah ini tuh nggak mengandung alkohol dan nggak mengandung fragrance sama sekali. Aman banget dipakai sampai ke kulit sensitif sekalipun. Oh ya, dan jangan khawatir buat teman-teman yang nggak terlalu cocok juga sama niacinamide, itu bisa beralih ke serum vitamin C juga. Kalian bisa cobain karena di serum vitamin C-nya Wardah ini dia nggak pakai niacinamide sama
sama sekali. So it's a great option for you guys yang nggak cocok sama niacinamide. Nah, packagingnya ini super cute. Dia di kemasan yang gini ramping. Ini gampang banget sih dibawa kemana-mana. Dan juga dia botolnya kaca loh guys. Punya warna yang bening juga dengan tekstur yang agak kental, agak sedikit aja kentalnya karena benar-benar masih runny banget. Terus kalau di apply ke kulit tuh terasa juga kekenyalan teksturnya. Ada lengket sedikit aja pas di apply, cuman kalian tinggal tap-tap aja bantu penyerapannya di kulit. Kalau dia udah menyerap, itu lengketnya udah nggak bakalan kerasa lagi. Dan ini tuh punya finish yang paling glowing, pokoknya langsung kelihatan bercahaya gitu kulitnya. Daya serapnya cukup takes time, jadi sabar aja sambil di tap-tap. Fokus fungsi dari serum ini adalah untuk kita yang membutuhkan kulit yang cerah merata, bercahayanya kelihatan, mengatasi kulit kusam, serta ada manfaat tambahan yaitu antioksidan dan bikin kulit kenyal. Waktu pemakaiannya itu bisa pagi maupun malam, jangan dibarengin sama eksfoliasi ataupun retinol. Bisa untuk jenis kulit apa ini? Menurut aku dari tekstur, feel pemakaian, dan ingredientsnya, semua jenis dan kondisi kulit bisa, sampai ke kulit yang sensitif sekalipun. Kecuali kalau misalnya kalian emang belum terbiasa pakai high dose of vitamin C, yang mungkin bisa di pelan-pelan perkenalkan ke kulitnya. Atau jangan lupa untuk patch test dulu. The last one, kategori serum pencerah selanjutnya, ini yang Wardah Lightening Serum Ampule. Ini tuh ada 10 kali advanced niacinamide dibandingkan dengan produk serum Wardah lainnya yang ada komposisi-komposisi pendukung niacinamide juga kan. Tapi kalau di Lightening Serum Ampule ini dia 10 times more advanced. Jadi kalau misalnya kalian memang cocok banget nih sama serum niacinamide dan pengen yang lebih lanjut lagi, kalian bisa cobain yang Wardah varian Lightening Serum Ampule ini. Dia capai 5% kadarnya. Selain itu ada ingredients biosaccharide gum juga yang aku bilang tadi, kasih kita efek smart dengan kadar 1%. Terus ada 2,5% glycerin juga. Kelembapan hidrasinya dapat banget, serta ada tambahan bisa bolol untuk soothing dan meredakan kemerahan. Jangan khawatir, ini juga alcohol free, nggak mengandung alkohol sama sekali, nggak akan mengeringkan kulit, nggak ada resiko mengiritasi kulit. Ada fragrance-nya sedikit aja di akhir-akhir daftar komposisi. Isinya cukup banyak ya, sama banyak dengan Hydra Rose serumnya Wardah. Dia 30 ml dengan warna enggak putih, enggak bening juga, di tengah-tengah agak keruh gitu ya. Teksturnya cukup kental juga dengan daya serap yang cepat, nggak lengket juga. Feel di kulit tuh ada kasih efek sejuk juga pas di apply. Dan finishnya yes, bikin glowing. Selain punya fungsi untuk skin lightening atau mencerahkan kulit, dia juga bisa membantu mengurangi jerawat dan kemerahan guys, karena ada bisa bololnya. Dan of course niacinamide itu ngaruh juga buat kerawat jerawat serta mengontrol produksi sebum berlebih. Bahkan kadar 5% dari niacinamide itu menurut penelitian dalam 4-8 minggu aja udah memberikan efek yang sangat-sangat signifikan, serta bisa membantu untuk mengatasi atau menyejukkan kemerahan pada kulit. So itu dia untuk kategori mencerahkan dari Wardah serum ini. And ya, silahkan disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing kulit. Kalau misalnya teman-teman pun pengen hasilnya lebih nampol, lebih double gitu ya, kalian bisa layer beberapa serumnya Wardah. Rekomendasi aku nih, favorit layering aku dari serumnya Wardah. Kalau misalnya fokus kalian pengen bener-bener cerah yang maksimal ya, dan kalian tim nggak suka sama vitamin C, bisa layer Lightening Ampule dan Crystal Secretnya Wardah. Next, Wardah yang C Defense ini di layer dengan Crystal Secret untuk fokus ke noda hitam, hiperpigmentasi, bekas-bekas jerawat yang membandel, sambil untuk menjaga barrier tetap sehat. Kalaupun misalnya teman-teman pengen cerah tapi pada saat yang sama ada jerawat kan ya, bisa Wardah Acne Derm Serum ini terus di layer sama 5% niacinamide. Ini bakalan benar-benar mengontrol sebum dan minyak yang ada di kulit kita sambil mengeringkan jerawat yang ada. Terus jerawat yang ada pun tidak akan meninggalkan bekas yang terlalu sulit untuk dihilangkan karena udah dikombinasiin sama advanced niacinamide dari Wardah Lightening Ampule-nya. Berbicara soal favorit aku nih, serum terfavorit aku dari Wardah, kalian pasti bakalan udah bisa tebak kalau dari mencerahkannya aku bakalan pilih si C Defense Serum ini. Ini favorit aku yang pertama. Favorit aku yang kedua ada di Crystal Secretnya sama Hydra Rose. Nah, kita rekap dikit ya guys, semua Wardah serum yang udah kita bahas dari Hydra Rose, Acne Derm, Crystal Secret, C Defense sama Lightening Serum Ampule. Semuanya punya ingredients yang bagus-bagus dan tinggal kita sesuaikan aja dengan kebutuhan dan preferensi kulit kita masing-masing. Nah, ini tips layering dari aku, kalian bisa ikutin aja tabel ini. Gak usah takut, komposisinya serum Wardah itu aman banget, saling di layer malah akan memaksimalkan satu dengan yang lain. Aku bakalan taruh linknya di description box dan below, jadi jangan lupa klik di sana, oke? As always, good luck, semangat skincareannya, semangat layering serum-serum Wardah. Semoga video aku membantu teman-teman untuk pilih serum Wardah yang mana kira-kira yang paling cocok untuk teman-teman cobain. Jangan lupa follow aku juga di Instagram
Instagram @jemimalivia karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi produk, tips beauty, skincare, and more. And thank you guys so much for watching today's video. I will see you guys in my next video ya. Bye bye guys.